Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mukarram ayahanda Aba Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah kita semua masih bisa berkumpul di Masjid Al-Faizin. Semoga semua rangkaian ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan-kekurangannya semoga disempurnakan oleh Allah, dan kita minta kepada Allah semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang berkah, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan semua urusan kita, Allah gampangkan semua kesulitan kita, Allah bereskan semua permasalahan kita. Dan kita minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan putra-putri kita ahlu sujud, ahlu sholah, ahlul Quran, menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang membanggakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita minta kepada Allah semoga putra-putri kita yang belum ibadah semoga diberikan taufik hidayah untuk ibadah, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Bakar bin Salim, Abi Saleh bin Musa Hamid, Abi Bakar Gresik, Habib Hasan bin Haddad bin Husain bin Abu Bakar Idrus, wa Jamil Aulia wal Aqtab wal Amjad wal Tarsabadi Laysan Kusan, Habib Ahmad bin Hasan Fatak, Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, wa Jamil Aulia hadal balad wal Masih hadil ja bihakim Allah yasraib indallah anjalna minal muttaqin athabitan al-qadim al-qawim fi suhbati rasul karim dakhina fi hizbi ahlillahi al-muflihin munu bisyifa'il ajil fi syamil wa ja'alna minal radin al-mardin al-hadin al-mahdiin wa anna lahil qulubi ma ahya bi qulubil arifin yaktuna fi diwan ibadil muttaqin wa anna thabbit qulubana wa lisanana dzikri wa mahbati wa islih al-ahwal taqabbal minal a'mal idkhilna fi hizbi ahli-rijal hadatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi
fid daraini amin. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa maridun. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan salatnya Nabi besar Muhammad bersama para sahabat wa huwa maridun, ketika keadaan Nabi besar Muhammad sedang sakit. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan beliau duduk di sebelah kiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman. Nabi besar Muhammad salat dalam keadaan duduk dan Sayyiduna Abu Bakar salat dalam keadaan berdiri. Ya tadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakar salat mengikuti salatnya Nabi besar Muhammad, wa yaqtadin nasa bi salati Abi Bakrin, dan para sahabat mengikuti salatnya Sayyiduna Abu Bakar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ini hadis sebetulnya begitu panjang, akan tapi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, ini hadis dipotong. Komplitnya ini ada dalam Sahih Bukhari, babur rajul ya'tammu bil imam an ya'tamman nasu bil ma'mum. Ini bab seseorang yang menjadi imam, akan tapi di pertengahan sholat dia jadi makmum. Ini bab seseorang yang sholat menjadi imam. Sayyidina Abu Bakar jadi imam, di pertengahan sholat Nabi masuk, ya, Nabi jadi imam, Sayyidina Abu Bakar jadi makmum. Bagaimana kisah lengkapnya? Kisah lengkapnya ialah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridai beliau bercerita, lamma thaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika thaqula istadda maraduhu alladhi tuwfiya fihi, ketika semakin berat sakitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau thaqula ini sakit yang membawa kepada kematian. Jadi sebelum Nabi besar Muhammad wafat, Nabi besar Muhammad mengalami sakit keras. Jadi para nabi, para rasul juga sakit, sebagaimana manusia sakit. Akan tapi sakit yang dialami oleh para nabi dan para rasul itu lebih berat dibanding sakitnya orang-orang biasa. Akan tapi perlu dicatat di sini, tidak ada sakitnya para nabi dan para rasul penyakit yang buat jijik orang. Ya, kan ada tuh kisah nabi yang sakit parah. Nabi apa tuh? Nabi Ayub, bukan Ayub ini. Ya, Nabi Ayub sakit parah. Ini kisah Israiliyat. Ini kalau ada ustadz yang menyampaikan hal ini perlu ditegur, ya, karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kalau kita belajar tauhid itu bab tauhid itu cuma 3, uluhiyah, terus uluhiyah, nubuat, ya, dan yang terakhir sam'iyat. Cuma 3 bab. Kitab tauhid itu cuma 3 bab. Uluhiyah, pertama bahas tentang ketuhanan, bahas sifat wajib 20, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyifatkan makhluk sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sifat-sifat wajib 20 untuk membentengi kita, meyakinkan kita dari Tuhan-Tuhan yang salah. Jadi apabila ada yang mengaku Tuhan tapi tidak sama dengan sifat 20, itu bukan Tuhan kita. Sekaligus
Sifat 20 ini membentengi kita dari akidah-akidah sesat. Kemudian bab nubuwah, bab kenabian. Yang ketiga bab sam'iyat. Sam'iyat ini diambil kata sam'un, mendengar, jiping. Kalau kata kita jiping, ngaji kuping. Sam'iyat tuh informasi melalui pendengaran. Jadi kita hanya mendengar melalui Al-Quran dan hadis, ya, tentang perkara-perkara gaib, tentang adanya kehidupan setelah kematian, adanya kubur, adanya alam, adanya ini, adanya mahsyar, ya, adanya sirat, adanya hisab. Itu semua masuknya sam'iyat, ya, sesuatu berita gaib yang kita hanya mendengar informasi dari Allah dan Rasulnya. Nah, dalam tauhid, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, para nabi dan para rasul juga tertimpa penyakit. Akan tapi tidak ada penyakit yang membuat jijik orang. Ini kisah yang beredar, ya, kisah Israiliyat. Ini kalau Israiliyat berarti apa? Kisah-kisah, ya, yang diambil dari Israiliyat, kisah-kisah yang gak jelas, datanya gak jelas. Bisa jadi ini bersumber dari musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan Islam. Nah, itu dalam kisah Israiliyat. Bahkan ada juga ustadz di TV menyampaikan di televisi, itu Nabi Allah Ayub alaihissalam kena penyakit, ya, penyakit parah, korengan semua, kan ceritanya begitu. Sampai ada uletnya. Ya, guru kami Habib Nagib bercerita, ya, ini kisah Israiliyat, kisah-kisah palsu mengatakan Nabi Ayub banyak lukanya, ya, banyak lukanya, banyak boroknya, sampai ada uletnya. Kalau mau sholat itu ulet ditaruh, habis sholat uletnya diambil lagi, ditaruh lagi. Nah, kata guru kami Al Habib Hamid Nagib, nggak mungkin seorang nabi seperti itu, karena seorang nabi pasti punya sifat fatonah, cerdas, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jangankan nabi dan rasul, manusia biasa aja nggak mungkin begitu. Hanya orang bodoh, ulet di tangan, ditaruh, dibuang, diambil lagi. Bodoh apa tidak? Nggak mungkin seorang nabi bodoh seperti itu, ya. Sampai orang-orang jijik menjauh semua. Nah, kalau orang-orang jijik gimana dia mau berdakwah? Kalau orang-orang jijik bagaimana dia mau mengajak? Nggak bisa. Jadi nggak betul. Kalau Nabi Allah Ayub terkena penyakit sampai uletan, ya, uletnya banyak sampai orang-orang merasa jijik, itu nggak benar. Ya, akan tapi kabar beliau sakit benar. Semua Nabi dan Rasul mengalami sakit, akan tapi bukan sakit yang menjijikkan. Ya, seperti sakit demam, sakit panas, seperti itu. Ya, akan tapi demam yang mereka rasakan itu 2 kali lipat melebihi penyakit umumnya manusia.
Raqiqul qalbi sari'ul buka, dia punya hati lembut, terlalu lembut, ya, dia nggak bisa nahan air mata. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ini bukan cengeng, bukan, mudah tersentuh, ya, mudah tersentuh, zikir, nangis, ya, baca Al-Quran, ya, mengkisahkan tentang neraka, mengkisahkan tentang adab, ya, mengkisahkan tentang rahmat, nggak kuat, hatinya langsung tersentuh, keluar air mata, ya. Ini yang nangis karena hutang banyak, yang nangis, ya, susah nyari kerja banyak, yang nangis masalah ekonomi banyak, tapi yang nangis karena membaca Quran ini sedikit, yang nangis karena zikir sedikit, yang nangis disebabkan sholat sedikit. Tapi dengan sebab-sebab orang yang sedikit inilah, nih Jakarta tempat kita masih aman dari musibah. Ya Allah, ya, kita lihat saudara kita yang terkena musibah banjir, ya, semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang semua, rumah hilang dan lain sebagainya, ya. Ini dikarenakan masih banyak orang-orang yang nangis karena dosa, nangis ketika berzikir, nangis karena membaca Quran, nangis di tengah malam. Ini Allah masih jaga kota Jakarta ini dari bala musibah. Ya Rasul, jangan Sayyidina Abu Bakar, jangan ayah saya yang jadi imam. Ayah saya itu mudah nangis, ya. Wa innahu mata yuqimu maqamak la yusmi'un nasa. Ya, kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, ayahku, menggantikan engkau jadi imam, tiba-tiba dia nangis, nanti manusia jamaah nggak dengar tuh suara dia. Lagi pula mata soro imaman lidok fi sauti lasma'un nas, dia juga punya suara lembut, nggak keras. Saya khawatir nanti jamaah nggak dengar. Ini siapa yang ngomong? Anaknya, putrinya. Ya, jadi putri Sayyidina Abu Bakar adalah istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amarta Umar, Sayyidina Umar aja yang kau suruh jadi imam. Kata Sayyidina Aisyah, jangan ayahku, ayahku mah mudah nangis. Ya, kalau udah nangis, ya suaranya nanti nggak kedengeran. Sayyidina Umar aja yang tegas. Kemudian apa? Faqala muru Abu Bakrin yusolli bin nas. Tetap Nabi besar Muhammad mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Ya, berarti Nabi besar Muhammad apa? Nggak keluar masjid. Jadi Nabi besar Muhammad itu selalu berjamaah, nggak pernah lepas jadi imam di masjid. Tapi kali itu Nabi besar Muhammad benar-benar nggak kuat, ya, sakit yang benar-benar nggak kuat. Akhirnya apa? Nabi memutuskan, udah sholat saja, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Sampai 2 kali dipesan seperti itu. Fakultu li Hafsah. Kemudian Sayyidina Aisyah berkata kepada Hafsah, ya, berkata kepada Hafsah, qulilahu inna Abu Bakrin rajulun asifun wa innahu mata yakum maqamak la yusmi'in nasa falau amarta Umar. Ini berkata kepada Hafsah, istri Nabi juga, ya, putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba kau yang ngomong dah. Tadi aku ngomong kepada Nabi biar Sayyidina Umar yang jadi imam, Nabi nggak mau. Coba engkau yang ngomong. Mungkin kalau engkau yang ngomong, Rasul mau. Ya, jangan ayahku yang jadi imam. Ayahku mudah nangis. Udah Sayyidina Umar aja yang jadi imam. Ya. Qala inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Kemudian apa? Kata Nabi, ente semua nih, ya, kayak perempuan-perempuan yang menggoda Nabi Allah Yusuf. Itu ada perempuan-perempuan, ya, Zulaikha. Itu Zulaikha ngundang teman-temannya, kan ceritanya kan? Itu Zulaikha jatuh cinta kepada ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Ya, hingga akhirnya ketika suami Zulaikha lagi di luar, itu Nabi Allah Yusuf disuruh masuk ke kamar. Pas udah masuk kamar dikunci pintu, ya, itu diajak untuk selingkuh Nabi Allah Yusuf. Tapi Nabi Allah Yusuf menolak. Ya, Nabi Allah Yusuf menolak. Sehingga Nabi Allah Yusuf lari. Ketika lari mau dekat pintu, ditarik itu bajunya dari belakang. Pas udah buka pintu, ternyata suaminya Zulaikha di depan. Ya, suami Zulaikha di depan. Nah, akhirnya ribut, datang penasehat, dilihat
Kalau yang robek bajunya Yusuf di depan, berarti Yusuf yang nakal. Tapi kalau yang robek di belakang, berarti istrimu yang nakal. Ternyata robeknya dari belakang. Ya, berarti apa? Zulaikha yang nakal. Tapi ini penguasa. Mau nggak mau harus masuk dulu. Ya, akhirnya di penjara. Jadi meskipun nggak salah di penjara, udah repot udah. Ya, kalau mau penguasa begitu. Meskipun nggak salah, tetap ya Nabi Allah Yusuf di penjara. Nah, akhirnya diledek dah Zulaikha. Terdengar berita bahwasanya Zulaikha telah menggoda pembantunya. Wah, diledek, masa tertarik sama pembantu begitu. Oh, kamu belum tahu. Ya, ini siapa? Kamu belum tahu. Akhirnya apa? Diundang semua tuh. Teman-temannya diundang, disediain apa? Disediain buah-buahan, disediain pisau. Seakan-akan ini Zulaikha untuk menunjukkan kedermawanan dia. Nih, hari ini ente ada jamu semua. Ya, seakan-akan mau ngejamu. Tapi apa tujuannya? Tujuannya biar mereka semua tahu betapa tampannya Nabi Allah Yusuf. Ya, kemudian apa? Disuruh masuk dah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Disuruh lewat. Ya, pas lewat Nabi Allah Yusuf, ya ini sebelum di penjara. Pas lewat ternyata apa? Kaget semua. Ya, wah ini mah bukan manusia, tapi ini malah malaikat. Sampai nggak sadar ngiris tangannya sendiri saking tampannya Nabi Allah Yusuf. Ini jangan minta tampan doang, tapi minta iman seperti imannya Nabi Allah Yusuf. Ini minta ganteng doang, tapi imannya nggak minta iman Nabi Allah Yusuf. Wah, kacau dah. Nyantol sono, nyantol sini. Sama. Jangan minta kaya doang. Ya, minta kaya buat apa? Ya, minta kaya takwa. Kalau kaya nggak bertakwa bahaya. Ya, itu bisa-bisa dengan kekayaannya bisa untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kata Rasul, ente ini kayak teman-teman perempuannya Zulaikha seperti itu. Ya. Kemudian apa? Muru Abu Bakrin yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk jadi imam salat. Ya, tetap Nabi memerintahkan untuk Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Falamma dakhala fis shalah, ketika Sayyidina Abu Bakar udah jadi imam, mimpin salat, wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsi khiffatan. Ya, di tengah salat itu Nabi besar Muhammad penyakitnya terasa ringan. Tadinya begitu berat, ini agak mending. Ya. Akhirnya faqama, Rasul bangun. Rasul bangun, yuhadi baina rajulaini, dipapah oleh dua orang sahabat. Ya, yang jagain Nabi besar Muhammad. Ketika Rasul terasa, ini saya kayaknya agak ringan nih. Yuk, saya mau ikut sholat. Tadinya Nabi udah nggak mau ikut sholat, makanya Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Tapi di pertengahan sholat, ternyata Rasul agak mending. Akhirnya Rasul apa? Minta dipapah ke masjid. Ya, faqama yuhadi baina rajulaini, Rasul bangun dipapah oleh dua orang sahabat. Ya, kenapa tuh dipapah? Dikarenakan saking payahnya Nabi. Udah nggak kuat, bayangin. Udah nggak kuat. Tapi apa? Nabi besar Muhammad saking semangat tetap ingin sholat bersama sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warijlahu takhuttani fil ardi, dan kaki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam takhuttani, ya lemah. Ya, lemah. Ngelangkahnya tuh lemah. Ya, makanya sampai dipapah oleh dua orang sahabat. Hatta dakhalal masjid, sampai masuk ke dalam masjid. Falamma sami'a Abu Bakrin hissahu, ketika Sayyidina Abu Bakar dengar suara Nabi. Jadi khusyuk itu bukan nggak dengar apa-apa. Ya, ini kan ada anak kecil berisik di belakang dan lain sebagainya. Ketika orang tuanya kita kabarin, nih tolong anaknya didampingi, ya biar nggak berisik di masjid. Sholatnya nggak ada yang khusyuk aja, katanya begitu. Itu bukan nggak khusyuk, itu budek kalau nggak dengar. Ya, kalau nggak dengar itu budek, itu beda. Ya, suaranya tetap dengar. Ya tadi Sayyidina Abu Bakar jadi imam, ya tetap dengar suara sekelilingnya. Ya, nah Bakar jadi imam dengar nih.
Kayaknya Nabi masuk ini. Ya. Dengar ada Nabi bersalamat masuk masjid, dahaba Abu Bakrin yata'akhkhar. Langsung Sayyidina Abu Bakar mundur jadi imam. Ya, posisinya langsung mundur. Jadi Pak, kalau mau maju itu maju selangkah-selangkah. Mau mundur selangkah-selangkah. Mau nyamping juga selangkah-selangkah. Ya. Nanti saya contohkan. Baik. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mundur. Fa'ama'a ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi besar Muhammad ngasih isyarat untuk Sayyidina Abu Bakar tetap jadi imam. Jangan mundur. Rasul ngasih isyarat tetap jadi imam, jangan mundur. Ya. Akan tapi ya, hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Ya. Rasul duduk di samping sebelah kiri Sayyidina Abu Bakar sambil memerintahkan jangan mundur. Udah lanjutin jadi imam sholat, terus lanjut ya, tapi pakai syarat, nggak pakai omongan. Kalau pakai omongan kan jadi gaduh. Ngasih syarat
Muhammad sudah memerintahkan, terus lanjutkan jadi imam. Tapi apa? Dikarenakan ta'adduban, dikarenakan beradab, nggak pantas saya di depan Nabi. Ya, akhirnya apa? Tetap Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Setelah selesai, ya Sayyidina Abu Bakar mohon maaf. Bukannya nggak nurut sama Nabi, bukan. Karena Nabi memberi isyarat tetap jadi imam. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Bukan berarti ini nggak nurut sama Nabi, enggak. Ya, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Maka nali ibni Abi Quhafah an yataqaddama baina yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, nggak pantas anaknya Abu Quhafah. Ya, beliau nih punya abah namanya Abu Quhafah. Nggak pantas anaknya Abu Quhafah ya berdiri di depan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak pantas anaknya Abu Quhafah mimpin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad shalla an yasarihi muballighun sautahu linnas. Yang mana salat Nabi besar Muhammad di sebelah kirinya Sayyidina Abu Bakar, ya. Dan Sayyidina Abu Bakar jadi muballigh untuk para makmumnya, ya. Jadi posisi tetap posisi Sayyidina Abu Bakar berarti apa? Di sebelah kanan Nabi. Kan Sayyidina Abu Bakar kan Rasul kan di sebelah kiri Nabi. Ya, dengan Sayyidina Abu Bakar mundur berarti apa? Yang jadi imam Nabi. Berarti makmum ada di sebelah kanan. Jelas kan? Jelas ya. Baik, cara mundur dan cara maju seperti ini, Pak. Jadi dalam sholat itu nggak boleh bergerak 2 kali berturut-turut. Ingat tuh, bergerak 3 kali berturut-turut tuh batal. Contoh garuk 1, 2, garuk 1, 2, 3 itu batal, nggak boleh berturut-turut ya. Atau 1, 2, 3 ini anggota masalahnya nih, nggak boleh berturut-turut kecuali apa? Jari doang yang gerak. Ini kalau jari doang yang gerak, ini bapak mau banyak sekali nggak apa-apa ini ya, tapi ketahuan nggak khusyuknya kalau dari awal sampai akhir begini ya. Kalau batal mah nggak batal. Kenapa? Karena bukan anggota. Jadi kalau mau garuk 1, 2 diam dulu. Durasinya orang ngucapin subhanallah berapa detik tuh? 2 detik ya. Kalau udah berhenti 2 detik, hitungannya 1 lagi. 1, 2 contoh ya. Baru diam sebentar, 1, 2 begitu gerakannya. Nah, untuk maju dan mundur sama. Misalnya di depan ada yang batal. Ya, di depan ada yang batal atau anak kecil tiba-tiba mundur dia. Anak kecil ya. Maka sebagaimana yang pernah saya sampaikan, itu sholat yang di belakang saf belakang akan kehilangan fadilah jamaah kalau di depannya belum penuh. Di depan belum penuh nih. Kita nggak mau maju, maka kita kehilangan fadilah jamaah. Meskipun kita sholat berjamaah, tapi pahalanya pahala satu. Kenapa? Karena tidak merapatkan barisan. Jadi ketika di depan kosong, maju. Gimana cara majunya? Perhatikan. Jangan 1, 2, 3 batal. Ya, ada yang begitu. Jadi gimana? 1, 2 berhenti. Ya, melangkah lagi. 1, 2 berhenti. Udah selesai itu. Ya, yang penting habis melangkah 1, 2 diam. Ini kan sop nih, sop kita maju ke sini kan? 1, 2 diam. Tumanina nih. Ya, durasi subhanallah. Udah subhanallah, ya gak usah ngucapin. Ya, berhenti 2 detik. Berarti kan hitungan baru lagi. 1, 2. Selesai nih, Pak. Jelas gak, Pak? Jelas. Sama. Nah, Sayyidina Abu Bakar tadi mundurnya gimana? Sama tadi. 1, 2. Yang penting mundur dikit. Kan posisi makmum sama imam yang penting apa? Ini, tumit. Tumit ini yang makmum harus di belakang
tumit, jangan sejajar. Ya, kadang ada orang mau berjamaah maunya sejajar, jangan. Ya, minimal di belakang tumit imam, posisinya nggak boleh samaan sama imam. Jelas ya? Nah, sama nih misalnya yang sebelah kanan kita batal. Ya. Ini sebelah kanan kita batal, posisi saya di sini, ini batal nih. Kalau di belakang nggak maju atau nggak ada jamaah lagi kan mau nggak mau kita ke kanan. Nah, ini kita geser, Pak. 1, 2 begini. Atau 1, 2 lagi. Jadi intinya shop itu dari tengah. Jangan dari pojok. Ada gitu yang bikin pojok-pojok. Nah, yang begitu kehilangan fadilah jamaah. Ya, yang begitu kehilangan fadilah jamaah. Nggak dapat tuh fadilah jamaah. Ya, jadi kalau sholat bikin tengah dulu penuhin semua. Shop 1 di tengah terus kan rapi jadinya. Jangan pojok. Nah, ini ketika lowong, nah ini kita nggak dapat fadilah jamaah. Atau apa? Maju. Semua suruh maju, dia di belakang. Ya, ini juga nggak bagus juga, maju udah. Itu hukumnya makruh. Ya, yang seperti itu hukumnya makruh. Kenapa? Ya, karena shop yang di depan itu lebih afdol dibanding yang di belakang. Ketika kita ada kesempatan di depan, maju di depan. Itu zaman sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Itu kalau Jumatan, Pak, itu mereka berpagi-pagi Jumatan. Jumatan itu berpagi-pagi. Bahkan itu mereka berangkat Jumat dari masih gelap. Berarti dari subuh udah nggak pulang tuh. Ya, itu sahabat sampai pengen di shop depan. Itu rata-rata yang shop depan para pengangguran. Ya, yang nggak punya kerjaan, yang nggak punya toko depan semua. Yang kaya-kaya telat. Kenapa? Dia punya kerjaan. Akhirnya apa? Dia shop 2. Tapi dikarenakan dia tahu betapa mahalnya shop pertama, dia towel dah. Gimana? Anak shop pertama dah. Berapa ente mau ngasih? Kambing. Ya udah, kalau kambing nggak apa-apa. Ya, dia mundur, maju. Itu saking mahalnya shop pertama, sampai segitunya, Pak. Ya. Jadi ketika ada kesempatan kosong, ya maju. Kecuali memang apa? Udah penuh. Kalau udah penuh kita nggak boleh ngelangkah atau apa? Mundur. Ini tempat gua nih, nggak boleh. Ya, nggak boleh juga. Kecuali apa tadi tuh? Dil-dilan, ridho. Ya. Ente mundur dah ada depan. Berapa ente mau ngasih? Gocap. Nggak gocap, nggak mau. 200, 300. Oke, lanjut. Kayaknya nggak ada ya. Baik, mungkin yang ini habis waktunya. Ya, silakan. Iya, silakan. Dalam kan ada kalau kita bersama-sama tadi iya. Cara majunya. Nah, kalau kita ini berdua nih kan ada iya. Berdua. Nah, ada yang royal tuh dari belakang. Nah, kita kakinya yang dulu apa kan? Iya. Jadi baik. Ini bagus. Pertanyaan sangat bagus. Jadi ketika kita berjamaah, ya kita sendiri nih, misalnya. Itu Noel itu nggak wajib. Noel itu ngasih tanda bahwasanya yang di depan biar niat imaman, biar dapat pahala jamaah. Kalau kita nggak Noel, tetap sah gak? Sah aja. Karena imam itu nggak wajib niat imam kecuali Jumat. Jumatan imam wajib niat imam. Kenapa? Wajib berjamaah soalnya. Ya, kalau imamnya nggak niat imam, makmum sah gak? Tetap sah. Nanti ada 4 wajib niat imam. Ya. Jadi ketika kita Noel, makanya Noelnya jangan gede-gede, jangan kenceng. Ani juga kaget, ada lagi tuh remaja, kaget kita. Itu kalau kita lompat batal, Pak. Jadi pelan aja tanda bahwasanya apa? Saya mau makmuman. Nah, itu sebelah kanan, Pak. Ya. Kalau ada lagi di sebelah kiri. Nah, nanti bagaimana? Bukan makmumnya yang mundur. Kalau ada, ini bukan makmumnya yang mundur sebetulnya. Ini kalau ada 1 kanan, ada lagi sebelah kiri. Kalau udah ada 2 begini, ya. Kalau posisi imam bukan tembok, bukan di sini.
memungkinkan untuk maju, yang maju imamnya. Imam maju, makmumnya rapat. Jelas gak Pak?